Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury, Surabaya. Retno masih bersama Anda di Bincang Bisnis Sahabat Mercury bersama dengan Grup Kuliner Surabaya atau GKS. Yang sekarang ini sudah bersama dengan Retno, dari admin GKS ada Cimediana, kemudian ada Kowimpi juga. Selamat sore semuanya. Kemudian untuk pebisnisnya, sore ini Retno bersama dengan Mbak Evelyn Wulansari dan ada Mbak Eva Rosdiana juga. Mereka masih muda-muda, mereka kembar, cantik-cantik, tapi sudah sukses di bidang bisnis. Ini yang luar biasa. Oke, ke Cimediana dulu. Kabar GKS dulu dong, update. Kabarnya GKS dari 2 minggu yang lalu kan saya sudah sampaikan waktu itu pernah kita ada lip sync, ikut lip sync di Hepap. Kemudian minggu yang lalu, barusan minggu ini kita masuk ke final dan kita berhasil menjadi juara. Juaranya diambil berapa sih? Kenapa? Ada berapa juaranya? Satu aja. Jadi mereka mengadakan lomba antar komunitas dan kita ikut. GKS yang juara. Betul. Luar biasa. Untuk update kegiatannya dulu, terima kasih juga loh supportnya kemarin yang ada di aksi donor darah. GKS luar biasa supportnya pada kegiatan itu yang sukses. Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Gimana kemarin effortnya untuk mengumpulkan teman-teman yang ikut donor itu? Kita blast ya, kita posting di grup ya, mestinya banyak yang berminat, cuman mungkin karena kita informasinya terlalu dekat, jadi ada beberapa temen itu yang, waduh kok sayang ya, ini kok saya barusan donor seminggu lalu, 2 minggu yang lalu, tapi mereka antusiasnya tinggi banget gitu loh. Mungkin lain kali kalau kita bisa ngadain acara event bareng donor darah, ada baiknya diinfokan 1 bulan sebelumnya supaya mereka bisa mengatur waktu, mengatur tenggang waktu mereka untuk mendonor. Karena kalau belum sampai 3 bulan kan masih banyak belum boleh. Nah, kasusnya kemarin kayak gitu. Jadi ada yang padahal sudah hampir 3 bulan itu teman-teman dari PMB juga nggak terima gitu. Ya itu sayangnya itu banyak yang aduh kok saya nggak bisa, saya lagi berhalangan atau apa gitu. Benar. Nanti di hold dulu, kita sounding lagi agak lama waktunya. Oke, sementara itu untuk kegiatan berikutnya apa nih teman-teman di GKS? Kita minggu ini rada cooling down ya, karena yang 2 minggu yang kemarin itu sempat heboh banget karena acara di lip sync kontes itu di Hepap. Kemudian kita juga ada donor darah. Jadi minggu ini kita cooling down dulu. Nanti diikuti aja terus di wallnya GKS, kita mau ngadain apa, diikuti terus postingan kita. Ini kan juga mendekati long weekend ya. Betul. Rajin-rajin aja lihat postingan GKS supaya tahu kalau ada yang mau liburan ke Surabaya atau kalau melancong ke Madura sudah bisa ini tanya nih ada sumbernya. Jadi dilihat aja terus supaya bisa memperkaya kuliner di Surabaya dan sekitarnya. Tapi meskipun cooling down, tetap dong yang namanya posting, kemudian juga nyambung terus komunikasi dengan member-member GKS toh? Tetap saja. Ini kita barusan dapat member baru dari India juga. Dari India nggak bisa ngomong Indonesia. Kita juga belepotan Inggrisnya, tapi mereka Mandarinnya gimana Mandarinnya? Mandarin gelap itu. Iya. Gimana? Pernah sempat ditanya juga, kok bisa tahu GKS bergabung apa nih yang mendasari? Kebetulan kenal sama Wimpi ya. Wimpi cerita, nggak tahu kenapa dia mestinya nggak bisa bahasa Indonesia ya, ngapain ikut grup kita? Iya. Nekat aja posting. Dan kita nekat juga komennya bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tapi dia merasa excited. Karena mungkin mendapatkan respon walaupun dia nggak ngerti. Jadi ini orang-orang kok hebat banget mungkin ya. Begitu. Gokil banget, jadi mereka ingin ikut-ikut gokil juga ya. Oke. Baik, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Saya sekarang balik ke Mbak Evelyn dulu. Mbak Evelyn gabung dengan GKS-nya ini kapan? Gabung GKS sekitar berapa lama? Baru 5-6 bulan. 5-6 bulan. Taunya dari mana dulu kalau ada GKS?
waktu itu kan saya sedikit aktif ya di sosmed, di Facebook ya. Terus saya lihat grup kuliner Surabaya kok sepertinya orang-orangnya asik-asik. Pas kuliner-kuliner, kebetulan saya kan juga bisnis di bidang kuliner, jadi saya coba join. Ternyata memang asik grupnya, orang-orangnya juga asik. Udah sering ketemu sama teman-teman di GKS? Beberapa bulan ini sering ketemu. Sering ketemuan juga. Sekarang lagi mau cooling down dulu gitu. Pertama kali bertemu dengan Cimediana, ada Ko Winpi juga. Itu apa sih kesannya dengan teman-teman GKS itu? Pertama ya grogi ya, maksudnya mau ketemu orang baru gitu kan. Gak kenal, gak pernah ketemu. Tapi ternyata setelah ketemu asik-asik. Orangnya welcome, orang-orangnya welcome. Welcome pada pendatang-pendatang baru, newcomernya ya, jadi welcome semuanya. Kalau Mbak Eva, gimana nih kesannya? Ya kalau menurut saya sih orang-orangnya ramah ya. Maksudnya nggak kita datang langsung disapa. Oh ini ya kan, kita mungkin ada foto profil sendiri ya di Bermuda. Ya langsung diajak kenalan, diajak gabung, ditanyain dari mana, ya saling kenalan di sana lah. Kesan-kesannya intinya ya asik-asik orangnya. Asik-asik orangnya, welcome semuanya orangnya semua, gitu. Iya. Dan yang ditangkap Retno itu kan dari teman-teman yang ada di GKS itu selalu mengedepankan tidak ada perbedaan apapun gitu loh. Suku, ras, agama semuanya nggak ada bedanya, jadi gabung semuanya. Ini yang luar biasa, nasionalis semuanya ya. Oke, sekarang cerita-cerita tentang kembarnya dulu menarik soalnya ini. Satu paket. Bener ya, kembar ya? Beneran. Ini ada KTP. Boleh dicek. Nggak perlu, ini bukan bisnis kapil. Oke, sekarang ke bisnisnya. Ini yang Retno tangkep bisnisnya itu adalah Nusa Indah Warung Lesehan dan Pusat Oleh-oleh Khas Madura gitu. Kemudian ada juga nasi cuima Bu Evi. Bu Evi itu Bu Evelyn atau Bu siapa? Orang tua. Oh, orang tua. Ini singkatan dari cumi hitam Madura. Kemudian ada juga nasi empal suwir. Ini dikerjakan bersama-sama atau mungkin single-single nih? Mbak Evelyn dulu yang jawab. Kalau nasi cuima punya saya, punya Evelyn. Saya yang merintis memang sejak beberapa tahun lalu. Cuma kalau yang online beberapa satu tahunan lah. Berarti duluan yang offline ya? Iya. Memang kan di Bangkalan ada Depot Warung Lesehan memang. Tapi yang online baru saja. Yang online baru saja. Kenapa tertarik untuk online juga, ingin ekspansi kemana-mana gitu? Karena menurut saya kan nasi cumi hitam Madura ini kan termasuk salah satu khas Madura yang unik ya. Kan sayang kalau cuma ada di Madura kan, ke tempat lain nggak bisa nyicipi atau mencoba. Jadi saya coba jual online. Responnya bagus. Tapi semenjak saya promo di grup kuliner saya di GKS, lebih banyak lagi peminatnya ternyata. Luar biasa. Gak cuma di Madura aja, di Surabaya dan kota lain di Jawa Timur. Oke. Kalau yang ini Nusa Indah Warung Lesehan terus Pusat Oleh-oleh ini nyatu nggak tempatnya? Nyatu. Jadi berseberangan. Iya. Kalau yang dihandle Mbak Eva yang mana nih? Kalau saya di sini yang masa itu nasi empal, maswir. Tapi kita tetap satu tempat kok. Satu tempat. Kalau yang untuk nasi cumi Evelyn yang buat, kalau sempal saya yang buat. Oh gitu. Iya. Bedanya di situ. Bedanya di situ. Kolaborasi dengan saudara kembar lagi gitu kan. Ada kendala nggak ketika menjalankan bisnis itu? Kendala. Mbak Eva. Kendala enggak ya? Enggak sih, kita jalan sendiri. Ya apa ya? Kendala nggak ada. Nggak ada ya. Sama-sama support lah. Sama-sama support. Tapi enggak ada masalah. Kenapa Mbak Evelyn? Ini lebih dekat? Ya, kadang kan ada omongan cekcok dikit-dikit tapi enggak ada masalah kok. Jadi bisa tetap jalan bareng juga. Kalau support seperti apa yang diberikan, saling support itu seperti apa? Ya sebenarnya seperti sama-sama bantu ngiklankan. Sama-sama apa? Bikin ini. Pas ada pesanan sama-sama bantu gitu-gitu aja. Saling supportnya di situ. Ya, kemudian yang ini tambahan yang nasi empal suwirnya. Nasi empal suwir sekitar ya hampir 1 tahun juga. Hampir sama ya. Ada di Warung Lesehan. Oke, ada tambahan? Gini, kalau nasi cumi kan lebih khas maksudnya. Kalau misal dibilang nasi empal suwir,
itu kan mungkin secara umum nasi empal Ada, kan banyak ya, lah di ya. mana-mana. Cuma yang kita prioritaskan di sini nasi cuminya karena mungkin kalau Madura kan nasi cumi mungkin katanya dari Madura tapi jarang yang jual. Ya. Jadi kita di sini memang kembangin untuk ke nasi cuminya. Nasi empal Berarti memang yang ditonjolkan ini adalah nasi cuhimanya ya, itu ya. kan nasi cuhimanya di sini. Tapi kita juga sedia menu komplit. Jadi kalau misalnya orang pengen nasi empal yang plus cumi juga ada. Itu menu komplitnya dua-duanya bisa didapat gitu ya menunya. Oke, joinan dua-duanya. Oke. Tapi kebanyakan customer yang datang ketika disodori menu-menu yang ada di situ yang menjadi mereka yang kebanyakan tertarik yang mana nih? Yang khas cuhima ini atau mungkin yang nasi empal suwir? Lebih ke cumi. Cuhima ya. Ini yang menarik karena memang khas juga. Kalau nasi yang empal suwir kan di mana-mana sudah ada itu tadi ya. Ada nggak mereka menyampaikan sesuatu ketika sudah menikmati menu ini nasi cuhima kemudian menyampaikan oh ini seperti ini oke banget gitu? Ya, rata-rata sih bagus-bagus ya komennya ya. Rata-rata masukannya bagus. Tertarik Ada nggak? maksudnya nasinya beda sama yang lain gitu loh. Kan cumi hitam nggak di semua tempat ada. Waktu nyoba ya mereka bilang ya enak, unik. Ini bisa dikembangkan di sini nih gitulah. Saran-saran dari customer gitu. Jadi akan mengikuti saran dari customer, kayaknya bener banget nih harus dikembangkan di mana-mana gitu. Ya mungkin ada rencana? Memang hampir 1 tahun kan sudah mulai online, jual online. Jadi pengembangannya lewat online gitu ya. Oke. Ada bedanya ketika sebelum bergabung dengan GKS dan sesudah bergabung dengan GKS? Ada. Apa tuh? Setelah gabung GKS lebih banyak peminatnya. Lebih banyak peminatnya. Wah. Tapi karena dulu kan memang pusatnya kuliner ya, khusus kuliner. Jadi orang-orang pada ini cari info di situ. Lokasinya ada di mana untuk Nusa Indah Warung Lesehan dan pusat oleh-oleh khas Madura yang di situ ada nasi cuhima, juga ada nasi empal suwitnya. Bisa disampaikan ke sahabat-sahabat Merkuri alamatnya. Di ini Jalan KHM Holil 105 Bangkalan, Madura. Di Bangkalan ya. Oke. Dan setiap harinya Mbak Evelyn sama Mbak Eva ada di sana ya? Iya ada. Oke. Ya nanti kita akan lanjutkan lagi. Menarik banget berkolaborasi dengan saudara sendiri itu mengasihkan juga. Sekarang sudah di menit 25 lepas dari jam 5 sore. Retno punya tugas yang lain untuk menghadirkan panggilan sholat maghrib untuk Surabaya dan sekitarnya. Dan nanti sahabat Merkuri Anda tentu tetap bisa mengikuti. Yang ingin bergabung boleh loh untuk sahabat-sahabat dari GKS juga yang sekarang ini lagi debar atau dengar bareng. Kabarnya dengar barengnya ini ada di Baksen Surabaya. Benar ya C Mediana ya, debarnya ada di Baksen Surabaya. Betul. Udah dari jam 3 kayaknya nungguinnya itu. Disapa C untuk Cigris ya, dan teman-teman yang ada di sana. Buat teman-teman yang lagi dengerin debar ya, makasih loh udah dengerin semuanya. Tetap tolong diposting gimana keseruannya debar di situ supaya kita juga bisa tahu di sini kita lagi on air di situ debarnya serunya seperti apa. Pasti banyak orang saya yakin. Oke, baik. Ya, itu sahabat Merkuri lagi ada debar di Baksen Surabaya. 96 FM Merkuri, lugas informatif, inspiratif, masih di Bincang Bisnis. Masih juga bersama dengan Evelyn Wulansari dan juga ada Eva Rosdiana. Ini adalah perempuan-perempuan muda dari Madura yang bisa menunjukkan pada dunia kalau sesuatu yang khas itu memang sangat menarik. Itu sudah dibuktikan. Oke, lagi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Evelyn. Offline, online, jalan dua-duanya. Meskipun dimulai awalnya adalah offline ya. Iya. Ada tantangannya nggak sih menjalankan yang offline dan online ini secara bersamaan? Offline dan online. Beda nggak? Kalau offline mungkin peminat atau pembelinya dari ini ya, orang-orang yang datang ke warung kita, ke warung kita. Tapi kalau online ini kita yang mencari, bukan mengenalkan. Setelah itu orang tahu, menarik, tertarik, baru dia orderkan gitu. Apa yang dilakukan untuk di offline? Kalau di offline yang dilakukan apa supaya mereka tertarik begitu? Kalau offline mungkin lebih ke ini, pasang ini ya, gambar tulisan menu di warung lesehan, di toko pusat oleh-oleh juga dikasih. Jadi kan orang tahu oh ini di khas Madura gitu. Kalau yang di online-nya? Kalau yang di online ya ini karena
ini ya kendala di transportasi juga ya. Jadi sementara area Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Surabaya, Sidoarjo, Iya. Gresik dan Madura pasti juga ada yang online juga kan? Iya, yang jauh-jauh. Bangkalan bisa kirim juga. Oke, sebelum bergabung dengan GKS, kemudian sesudah bergabung dengan GKS tadi kan katanya beda banget ketika sebelum sama sudah gabung. Iya. Bedanya di sisi apa? Di pendapatan, di customer yang semakin banyak, atau mungkin order yang sangat melimpah? Iya. Ya, orderan semakin melimpah. Terus produk kita semakin dikenal orang. Terus di GKS juga ini ya, kalau customer post tuh kan ada kebanggaan tersendiri gitu ya, apalagi kan orang luar kita nggak kenal, terus juga dapat banyak teman-teman relasi kenalan juga sih untuk perkembangan ke depan mungkin ya. Ada pengalaman yang mungkin bikin Mbak Evelyn dan Mbak Eva itu kaget ketika nggak terasa kan ngelis siapa yang order gitu kan, ngelis telepon diterima ditulis, tapi tiba-tiba wow jumlah segini. Ya ada nggak kan pengalaman biasa seperti kalau itu? sebelum gabung GKS kan kita terima orderan, tapi mungkin nggak sebanyak sekarang ya seperti gabung di GKS. Dulu mungkin puluhan, 40, 50. Terus waktu setelah gabung GKS pernah santai-santai, setiap ada orang order saya hanya tulis. Terus waktu H-1 waktu mau total jumlah, yo kaget kok sampai 150 lebih gitu. Apalagi stok cumi waktu itu seperti biasanya nggak nambah-nambah sama sekali kan. Stok cuminya seperti biasa. Iya, akhirnya bingung telepon sana sini cari yang punya stok cumi orang-orang di pasar itu. Untungnya ada sih. Untungnya cuminya waktu itu ada. Kalau misalnya nggak ada gitu kan cuminya, apa yang akan disampaikan pada customer? Kalau sampai nggak ada, untungnya kalau ada ya saya cari sih. Tempo hari pernah sampai kesulitan, saya memang cari sampai datengin ke tempat orangnya yang ini nelayan cuminya. Datengin langsung ke lokasi ke nelayan kan di gitu. Bangkalan ada. Dekat. Ya, agak jauh sih. Tapi ya nggak masalah. Tapi itu udah tantangan perjuangan Iya, juga iya. ya. Seninya justru ada di situ gitu kan. Oke. Oke, itu sahabat Merkuri tentang nasi cuhima Bu Evi. Kemudian juga ada nasi empal suwir. Ini nasi cuhima disingkat karena cumi hitam Madura. Kalau dibandingkan dengan produk yang lain, Mbak Eva, ini yang bikin orang itu akan memilih ini apa? Memilih cuhima ini. Bedanya dengan Kalau produk menurut yang lain, saya, unggulannya. Kalau menurut saya sih dari apa ya, unik lah ya. Kan nanti kita tahu sendiri kalau kebanyakan di Surabaya ini juga di Madura sendiri ya. Yang namanya cumi dimasak kan biasalah, mungkin cuma sekedar kuah apa, cumi digoreng tepung atau cumi asam manis itu udah biasa semua. Tapi kalau untuk yang dimasak di spesial cumi hitam ini kita beda. Bedanya kita pakai tinta cuminya. Gitu. Jadi rasanya lebih gurih, lebih enak ya, karena apa ya? Ya misalnya lemaknya itu ada di tintanya itu. Kan kebanyakan orang karena hitam merasa jijik, cuci cumi sampai bersih, habis itu dimasak. Itu padahal enaknya ada di enaknya situ. di tintanya, tapi kan kebanyakan orang nggak ngerti. Jadi di sini kita bisa menyajikan spesial gitu, yang rasanya lain daripada yang lain. Oke, rasanya lain daripada yang lain. Mediana pasti sudah pernah mencicipi dong. Testimoni sekarang waktunya. Udah pasti. Ya, gimana? Saya udah makan beberapa kali ini. Enggak, yang saya ini rasain ya memang kalau cumi, kalau kita makan di Surabaya kebanyakan kita makan cumi yang asam manis, yang goreng kering, goreng tepung ya, saus mentega. Tapi ketika ngerasain ini sesuatu yang baru, dimasak tinta, nanti kalau dicampur, saya suka makannya dicampur gitu, sampai hitam semua. Nasinya hitam semua. Wah, itu luar biasa itu. Dicampur lagi sama, jadi kayak apa ini nasi campurnya Madura ya. Seperti itu. Tapi saya suka karena saya nggak terlalu doyan yang manis-manis ya. Saya suka yang gurih, yang asin, yang gurih itu. Dan ternyata nasi cuhima Bu Evi ini adalah yang gurih itu tadi. Betul. Dan porsinya juga. Porsinya gimana? Bikin kenyang. Sih pernah teman pesan gitu ya, dia kaget, hah cuminya kok sehitam ini gitu. Tapi akhirnya dimakan juga, dia suka. Mungkin karena kaget. Ya. Kok gini sih?
pertama bilangnya, loh ini cumi habis kecemplung gota. Kayak gini. Terus tapi dicoba-coba selama kan dia suka, dia pesen banyak. Waktu itu langsung dijelaskan sama Mbak Evelyn, ini cumi ini gimana waktu itu menjelaskannya? Loh, ya ini yang enak gitu kan. Soalnya kan lemaknya ada di sini, di gurihnya kan juga di tinta itu. Terus dia pertama ragu-ragu, masa sih enggak kok hitam gitu ya sama Doni gitu kan. Terus tapi akhirnya dia coba juga. Setelah dicip terus sama ini serundengnya sama telur asin apa itu dia suka, katanya, oh pas ya, mantep banget rasa cuminya kayak gitu. Oke ya. Boleh nggak sih dibongkar resepnya seperti apa? Itu kalau resep sih di bumbu apa gitu loh cuminya itu kok sampai segurih itu, kata C Mediana. Tenang aja, orang GKS nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa seperti ini. Kalau bumbu ya simpel aja sih. Mungkin ya ini ya masaknya ya. Masaknya gimana? Masaknya ya benar-benar matang sampai matang. Jadi soalnya kan pernah juga Retno itu makan cumi tapi kayaknya nggak empuk, kemudian juga kayaknya kok kayak karet gini gitu. Kalau ini kan beda, nggak ada rasa seperti itu, jadi dimakan langsung nyes, enak gitu. Kalau mungkin kayak karet atas mungkin kurang lama ya yang rasa. Jadi atas. Kalau yang ini langsung di mulut rasanya langsung enak gitu ya, ya bener ya. Kalau bener-bener ini lagi kelaparan sekali langsung makan. Puas deh. Puas pokoknya ya. Jadi sahabat-sahabat, ini kan ada udang gorengnya juga. Terus ada serundeng, telur asin, sambal. Oke, jadi dalam satu paketnya itu untuk telur cuhima ini, nasi cuhima ini ada apa aja di situ? Ada cumi hitam maduranya, udang goreng tepung, terus telur asin, mie goreng, serundeng, sama sambal. Sama sambal. Sambalnya pakai terasi Madura atau sambalnya bukan sambal terasi nih? Pakai dikit. Ada terasinya. Lengkap banget ini menunya kalau gitu ya. Madura banget. Iya. Teman saya ada yang Madura itu, yang di sana Madura. Nanti mampir ya Mas Ibnu ya. boleh siap. Bangkalan ya Mbak Evelyn ya. Oke. Bisa diulang lagi di mana? Sahabat-sahabat Merkuri harus datang ke Nusa Indah Warung Lesehan, pusat oleh-oleh khas Madura ini. Ada di Jalan KHM Holil 105 Bangkalan. Kalau dari alun-alun itu 1 kilometer ke arah selatan. 1 kilometer ke arah selatan dari alun-alun Bangkalan. Iya, dari alun-alun Bangkalan. Aksesnya gampang banget ya untuk menembus ke sana. Jalan besar kok. Jalan besar. Oke. Ini merupakan bisnis yang memang sudah dari dulu atau melanjutkan, atau mungkin bisnis yang baru nih Mbak Evelyn? Melanjutkan ya. Dulu dari orang tua. Tapi setelah tahun 2009 saya yang pegang warung lesehannya. Berduaan sama Mbak Eva itu. Oke, baik. Ya, sahabat Merkuri, nanti kita akan gali tipsnya bagaimana mempertahankan sebuah bisnis yang sudah dirintis lama supaya tetap berjalan dan eksis. Nanti kita akan lanjutkan lagi bersama dengan Mbak Evelyn dan Mbak Eva. Masih di Bincang Bisnis bersama dengan Grup Kuliner Surabaya atau GKS. Sahabat Merkuri, masih ada Cimediana, masih bersama juga dengan Mbak Evelyn Wulansari dan Mbak Eva Rosdiana, owner dari Nusa Indah Warung Lesehan dan pusat oleh-oleh khas Madura. Di sana sahabat Merkuri ada menu yang sangat spesial, yaitu nasi cuhima Bu Evi atau nasi cumi hitam Madura, khas banget di sana. Kemudian ada juga nasi empal suwir yang Anda harus mencicipi ke sana ya. Oke. Saya ke Mbak Eva dulu. Mbak Eva, ini adalah bisnis yang memang sudah ada gitu ya. Kemudian upaya untuk mempertahankan itu kadang kan nggak gampang. Kalau dibanding dengan kita menciptakan dulu yang baru, itu tinggal menjalankan lagi. Ini mempertahankan dan mengembangkan sampai se-eksis ini. Apa sih tipsnya? Gini, kalau rumah makan ini kan kita udah memang ada dari dulu. Nah, jadi kita mungkin ya udah ada dapat pengalaman dari mama ya. Kita tinggal kembangin bisnisnya, kita belajar dari awal, maksudnya untuk masaknya itu gimana, untuk mertahanin rasa itu gimana, kita belajar dari situ. Terus kita tinggal kembangin di sini kebanyakan kita ke arah promosi ya. Kan kita dibilang mungkin warungnya udah ada nama. Jadi kita di sini anak-anak yang muda-muda nih bantu untuk promosi. Jadi di sini kita bisa tetap mertahanin gimana itu bisnis yang udah jalan tetap kita lanjutin, malah lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Karena kalau ya yang namanya mama ya kan mungkin tetap
stuck di situ aja, tetap diam di situ aja, tapi kita yang harus kembangin. Tapi ada nggak intervensi dari mama untuk pada Mbak Eva dan Mbak Evelyn ini? Kamu jangan gitu, gini loh kayak mama dulu gitu. Banyak. Karena gini ya, mungkin karena perbedaan zamannya mama dulu sama kita sekarang kan beda. Jadi hal-hal kayak gitu ada sih, mesti ada. Sedikit cekcok mesti ada, tapi ya ujung-ujungnya tetap bisa diselesain. Dan ternyata yang generasi muda ini bisa membuktikan kalau cara yang kekinian ini oke banget. Ya, gitu. mama juga ya sempat kaget juga, pesanan terus nggak habis-habis, malah tambah banyak gitu. Tambah seneng, banyak yang tambah kenal gitu. Oke. Ya, nah sekarang ke Mbak Evelyn. Ini karena tadi sudah bagi tugas di sahabat-sahabat Merkuri ini kan banyak yang ingin juga seperti Mbak Evelyn dan Mbak Eva gitu loh, masih muda tapi sudah sukses di dunia bisnis. Sementara di luar sana itu banyak sahabat-sahabat yang nggak memilih untuk bisnis karena takut, khawatir, ragu, aduh jangan-jangan nanti nggak berhasil. Supaya tidak ragu dan mereka bisa memulai bisnis tidak hanya mengandalkan menjadi pekerja, apa nih? Mungkin karena saya di bisnis kuliner ya. Mungkin kalau mau usaha kuliner, yang penting pertama itu produk ya, rasa dan mutu. Kalau terjamin, dijaga kualitasnya. Itu kalau orang selalu merasa enak kan dia terus dicarikan. Mungkin itu kalau tips dari produk ya. Terus inovasi, dikembangkan apa yang bisa, yang kira-kira unik dan nggak ada itu bisa dicoba. Kan orang sekarang apalagi bisnis kuliner sekarang lagi maju ya, banyak orang yang ini nggak akan ada matinya kalau kuliner gitu ya, karena setiap hari orang makan. Iya, benar-benar. Nah, tapi kan kalau unik kan orang penasaran. Kalau penasaran coba, kalau memang enak kan orang selalu ini kan nggak ragu buat beli gitu kan. Dan untuk membuat anak-anak muda seusia Mbak Evelyn sama Mbak Eva atau mungkin di bawahnya berani memutuskan untuk bisnis, apa saran dari Mbak Evelyn? Saran mau yang penting giat ya. Berani coba gitu atau gimana? Hal-hal baru ya pasti kalau mencoba hal baru. Terus tipsnya yang dilakukan Mbak Evelyn aja, berani aja gitu ya. Ya mencari kawan, relasi sebanyak-banyaknya. Dari situ kan kita bisa ini mempromosikan dari mulut ke mulut gitu kan. Terus buat anak-anak muda sendiri ya jangan takut lah untuk memulai bisnis. Hal yang baru, yang penting kita mau giat, terus mau rajin-rajin untuk menjaga mutu produk. Orang kalau sudah cocok biasanya bakal ini balik lagi. Dan kalau sudah merasakan bagaimana menjadi seorang pebisnis, itu nggak bakalan mau berhenti untuk berbisnis. Iya. Karena waktu pada saat orang tertarik dengan produk kita ada kebanggaan tersendiri ya. Oh, produkku dikenal orang, itu seneng kan rasanya gitu. Apalagi kan juga penghasilan bertambah kan. Ada itu. Oke, pasti. Cimedi, ini ada dua anak muda yang kembar lagi, unik. Itu aja udah paket yang unik gitu ya. Kemudian di usianya yang masih muda ini sudah berhasil menjadi pebisnis di Madura yang merambah ke berbagai daerah. Komentarnya Cimedi gimana? Salut banget ya. Soalnya saya nggak mengira wah usianya jauh banget sama saya. Sudah berasa tua ya. Tapi nggak kelihatan tua kok. Tenang aja. Yang saya salut itu berani mempromosikan yang sesuatu yang khas. Karena sesuatu yang khas itu menjadi daya tarik sendiri. Kalau yang biasa-biasa mungkin mereka akan bersaing dengan produk-produk yang sama. Kalau cumi hitam Madura ini sepertinya baru mereka yang online. Seperti itu. Oke. Jadi salut karena mereka memunculkan keunikan itu deh. Iya, berani ngangkat kekayaannya Madura gitu loh. Sementara di sisi lain mungkin ada yang orang buat apa sih Madura gitu ya, mendingan yang western atau yang apa gitu. Tapi ini justru berani mengangkat yang khas dari daerah. Ada yang ingin disampaikan Mbak Evelyn terkait dengan khas daerah yang memang harus ditonjolkan? Ada target khusus tentang ini? Target khusus mungkin ini aja ya. Kalau memang ada satu khas dari daerah kan, kalau nggak ditonjolkan kan sayang.
yang tahu kan orang-orang daerah itu aja. Tapi kan kalau dibawa keluar orang kan bisa tahu. Selain itu juga bisa tahu rasa terus khasnya. Oh ini loh kayak gini. Jadi nggak yang itu aja kan, bosan. Biar masyarakat itu tahu kalau di Madura tuh nggak cuman ada soto Madura, ada sate gitu. Tapi ada yang cumi nasi cumi hitam Madura. Oke, baik. Terima kasih kehadirannya Mbak Evelyn, Mbak Eva, juga Cimediana, juga Ko Wimpi, Ko Budi, semuanya. Bu Budi ya? Oke, terima kasih sudah hadir di sini berbagi informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan sukses untuk semuanya, makin sukses. Selamat sore. Selamat sore.